Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa liulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awliyatis ati wa li sanga ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, khususan ila ruhi murabbi ruhina Syekhuna Kahar rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Buyurang Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rajoso Petarungan Jombang ajma'in, khususan ila ruhi musannif muallif kitab Wasiyatul Mustafa al-imam al-muhaqqiqin wa zubdatul arifin Ahmad bin Sya'rani Abdul Wahab bin Sya'rani As-Syafi'i al-Asy'ari al-Misri rahimahullah, wa jami' usulihim wa fura'ihim wa asbajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmi. Mugi-mugi kita lan keluarga sedaya paring sebuah lafiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunia akhirat, lan boten wonten alangan kanggo menapa-menapa biidznillah wa ridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.
Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuwasa, tambah dosa mlebu neraka. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Ojo ngaji semaya tua, durung karuan umurmu dawa. Ojo ngaji semaya soke, durung soke nyawa wis mulih. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ya Allah Gusti kula nyuwun binaringan gesang istiqomah. Ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pecah husnul khatimah. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para sedherek jamaah rutin pengajian kitab Wasiyatul Mustafa. Mugi-mugi khususipun jemaah tengah hadir fi hadal majelis dan umumnya yang mendengarkan menonton via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo niati ngaji ngoleh ilmu lillahi taala. Para hadirin ingkang minulya, halaman 24 baris yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali wahai Ali, ad-dinun nasihah, agama niku adalah nasihat, lillahi kadwi Allah,
wali rasulihi lan kedue rasule Gusti Allah, walil mukminina lan kedue kaum mukmin. Para hadirin rahimakumullah, niki nasihat nggih. Jadi nasihat itu sesuatu yang baik yang bisa menggerakkan hati kita, jiwa kita, semangat kita, menciptakan harapan-harapan ke depan agar kehidupan kita lebih baik. Dan nasihat ini itu tidak hanya untuk kaum mukmin, tapi juga untuk Allah, untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau bagi Allah, bagi Rasulnya itu berbeda dengan bagi orang-orang mukmin. Nanti kita akan jelaskan. Ya. Nah, nopo nasihat itu? Nasihat itu adalah ajaran, bisa juga pelajaran, bisa juga anjuran, bisa juga petunjuk, bisa juga peringatan, juga bisa diartikan apa? Teguran yang baik, ya, peringatan yang baik. Jadi ibarat itu juga termasuk di dalam kisah-kisah, cerita-cerita yang mengandung kebaikan. Itu juga termasuk nasihat. Ada juga peristiwa-peristiwa yang terjadi di mata kita itu mengandung moralitas, mengandung nilai-nilai kemanusiaan, mengandung nilai-nilai kebaikan. Itu harus kita perhatikan. Sebab nasihat itu bisa melalui mata, bisa melalui hati, bisa melalui pendengaran, ya, bisa melalui mulut. Itu nasihat. Jadi dari manapun, dari siapapun, kapanpun, dimanapun, itu semua pasti mengandung nasihat, mengandung anjuran, mengandung peringatan, mengandung pelajaran, mengandung petunjuk dan sebagainya. Itu nasihat. Jadi nasihat itu tidak berarti harus orang mengatakan, cak kolik, ya, ojo rame-rame, akeh wong turu. Itu nasihat. Tidak harus kita melakukan dengan mulut. Ya, ada nasihat langsung, nasihat tidak langsung. Nasihat langsung itu orang memberikan perkataan makalah kepada pihak lain. Ya, bisa teguran, bisa peringatan, bisa masukan, saran dan pendapat. Juga bisa pendapatan. Nah, bisa juga kan. Jadi tidak harus dengan mulut, tidak harus berhadapan. Fenomena di luar diri kita itu semuanya mengandung objek nasihat. Semua objek nasihat, ya. Jadi bagi orang yang sadar, yang menggunakan hati, menggunakan pikiran, menggunakan kepekaan telinga dengan penglihatan, itu potensi-potensi yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Tidak bisa kita hanya menggunakan pikiran, menggunakan mata, harus melibatkan semua potensi dalam diri kita kalau ingin bisa memasukkan nasihat dalam jiwa kita. Ya, kadang-kadang dinasihati melbu kuping tengen, metu kuping kiwa. Gak bahaya ta iku. Kadang-kala metu tekan dukur, melbu tekan dukur, metu tekan ngisor, ya ono. Kadang-kadang dinasihati kepentut. Nah iki ya. Saking belenek itu kepentut. Jadi nasihat itu yang baik-baik, ya. Nah, nasihat an-nasihatu itu dari kata nasohah. Itu kalau kita ambil dari kitab lughah, kitab Mu'jamul Lughah yang bernama kitab Lisanul Arab, karangannya Imam Ibnul Mandzur rahimahullah, yang sing wafat tahun 1311 Masehi di Mesir. Niku mengatakan an-nasihah dari kata nasohah. Nasohah ini apa? Ya, murni. Diartikan oleh beliau kholasoh. Jadi nasihat itu dari kata nasoha yang beliau artikan sebagai kholasoh, bersih murni, ya, bersih dan murni. Sebab nasihat itu suatu kebaikan yang bersih dan murni dari seluruh kotoran apapun, ya. Itu nasihat. Lah, berarti kalau diartikan kholasoh oleh Imam Ibnul Mandzur, berarti nasihat itu isinya api-api. Api-api. Mosok nasihat isinya elek.
Contoh nasihat, ngesingo tengah jalan, nggak mungkin kan? Berarti nggak apik, ya. Bukan nasihat itu adalah kecelakaan, ya. Sampean ngising tengah jalan, ya ngene sampean. Itu nggak boleh. Jadi harus ada mengandung kebaikan. Bahkan beliau juga mengartikan bisa juga nasohah itu bermakna khoto. Khoto itu menjahit. Artinya menjahit itu adalah ditegaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Yang dimaksud dari nasoha bermakna khoto, bermakna kholaso, bermakna khoto menjahit itu diri kita ini banyak lobang-lobang, diri kita banyak robek-robek, ya kan? Sehingga perlu dijahit dengan apa? Dengan nasihat, dengan khoto an-nasihah, ya, dengan nasihat. Dan nasihat itu yang paling manjur, paling adaptatif, paling rasional itu berdasarkan pada agama. Sebab kalau nasihat itu enggak dasar agama, berdasarkan nilai-nilai positif kemanusiaan, kadang-kadang balelo. Jadi nasihat itu paling bagus, paling asasi itu adalah berangkat dari agama. Ya, agama. Contohnya kan, ya, kalau nasihat lek ketemu wong sopon, dengan nasihat tentang kemanusiaan. Akhirnya petok wong, sopo, ngono nyapa. Agama ndak. Kalau ketemu orang kasih salam. Nah, beda kan? Itu bedanya. Jadi kalau kemanusiaan ketemu orang sapa. Sehingga ketika ketemu sapa. Ya. Mas Wisnu sapa. Ya, Pak Pur sapa. Loh kok sapa? Wong dalil sapa. Tapi agama ketemu orang itu mengucapkan salam, asfus salam, sebarkan salam. Ini bedanya, paham ya? Ini bedanya. Nasihat dalam nilai-nilai kemanusiaan itu lebih tinggi nilainya di nasihat tentang agama. Makanya dikatakan apa? Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Nah, para hadirin rahimakumullah, ya. Jadi nasihat itu suatu kata, ya, yang sangat luar biasa, yang mengandung banyak pengertian, banyak pelajaran, banyak motivasi, menimbulkan harapan untuk kita semua bagi orang-orang yang mau dinasihati. Kalau orang itu tidak mau dinasihati, ya merasa benar, maka itu takabur atau sombong. Contoh mentang-mentang duwe jabatan, mentang-mentang pinter, mentang-mentang statusnya tinggi, mentang-mentang nasabe apik misalnya kan, gak gelem dinasihati. Bahaya itu, gak bahaya lagi, terlalu bahaya. Sekarang lagi viral nasab, contoh nasab. Semakin mulia nasab kita, semakin tinggi nasab kita, seharusnya semakin tawadhu kita. Sebab ketika orang mengandalkan nasab saja, ya, tapi gak duwe adab, gak duwe ilmu, maka menurut Imam Al-Haddad mengatakan orang itu putus keberkahannya dari leluhurnya. Iya, putus. Artinya apa? Leluhur sampeyan itu dijelek-jelekan oleh sampeyan. Contoh, sampeyan misalnya putune kiai gede, gak niru mbai, ya, pokoknya bolak-balik pencuk, ya, bolak-balik wis pokok karu-karuan, ya. Ya, bolak-balik salah, ya, salah, kudu niru aku, kualat. Ya, kok kualat diobral. Sampean kalau lek gak salam mbek aku, statusku nasabku tinggi, sampean gak ketemu Rasulullah fi yaumil qiyamah. Sampean sinten? Ono maneh ya andai kata Habib sinten itu menyuruh Allah memadamkan api neraka, akan padam api neraka. Ya Gusti Allah membantumu ta ya apa ya? Ning Kanjeng Nabi ini kenyang sewu gak pernah berdoa seperti itu. Jadi nasihat yang keluar dari siapapun, jangan melihat statusnya, jangan lihat nasabnya, jangan lihat siapapun. Yang penting ungdur makola wala tandur mangkol. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Ungdur makola wala tandur mangkol. Lihatlah apa yang dikatakan, bukan melihat siapa yang mengatakan. Itu perlu
cermati. Masih sing nasihat sampean serban kau wedi sampai kabotan serban misalnya, ya aja ditiru lek nasihatnya gak apik ya. Contoh anak mana yang ini ya, botol bekasnya ngombe, 5 juta. Siapa yang mau? Barokah. Dapat syafaat kanjeng Nabi fi yaumil qiyamah. Ya Allah, dikira dewe gak tahu ngaji ta ya apa dia. Nah makanya itu hati-hati ya. Jangan sampai siapapun yang punya nasab yang tinggi, nasab yang mulia, mengobral nasabnya. Itu tidak baik. Tidak baik ya. Tidak baik. Makanya kalau siapa yang mengandalkan nasab yang bagus, itu menjual nasab, mengobral nasab. Bahkan yang saya Pak, saat ini orang-orang nasihat itu banyak ngobral syafaat. Contoh, saya cucunya si A. Kalau sampean nggak menghormati saya, maka sampean nggak akan bisa bertemu datuk saya. Nah, sampean sinten? Sampean bukan nabi. Yang nabi itu kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan nabi. Ya, mendingan kalau begitu saya ambil nasihat dari warasatul anbiya, al ulama. Mendingan jelas warisannya nabi, ilmu. Jelas itu ya. Jadi warisan nabi itu ilmu, warasatul anbiya, ulama warasatul anbiya. Ya, wis gak bahas iku ya melenger ya. Ya. Para hadirin rahimakumullah ya. Jadi Imam Nawawi rahimahullah itu dawuh dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim ya. Setiap orang itu butuh nasihat. Apapun pangkatnya, apapun statusnya, apapun tinggi ilmunya, kekayaannya dan sebagainya, tetap dia butuh nasihat. Sebab hidup ini naik turun, ya kadang naik, kadang turun. Jangan hidup kita, iman kita kadang bertambah, kadang berkurang setiap hari. Itu dawuh Kanjeng Nabi. Gak ono wong imane kenceng terus pegel sampean. Coba ya pegel ya. Kenceng terus ya pegel. Sing enak istiqomah, stabil iku enak ya. Ya bolak-balik aku ngumpamakno tanggal tuwa kau kenceng. Teng. Lek tanggal nom males terus. Masya Allah nih. Stabil tanggal tua stabil, tanggal muda stabil. Ya sebenarnya stabil istiqomah. Jadi nasihat rajulu saubah. Jadi kata Imam Nawawi ya, nasihat itu adalah nasihat rajulu saubahu, seperti orang dondomi pakaian. Mana yang robek dijahit. Mana yang robek dijahit, terus dijahit. Jadi kita ini kata Imam Nawawi adalah seorang penjahit, bukan penjahat. Dondomi terus dondomi. Tahu dondomi ya? Penjahit dom ya. Jarum. Didondomi jahit. Ya ketika robek saubah, ya lagi robek kan ya kan? Didondomi yang ke tempat robek dondomi terus didondomi ya, jangan lelah mendondomi awak dewi. Dodot iro dondomono Sunan Giri kan, betul kan, Sunan Giri. Jadi kita suruh dondomi dondomono dondomono sulamono ya. Jadi suruh mendondomi, betul. Berarti Sunan Giri membuat syair itu ya, kalau kita kaitkan dengan kitab Imam Nawawi rahimahullah sing wafat tahun 1277 Masehi di Nawasur ya, Mbang Giri itu tahun 1500-an. Berarti si tuan Imam Nawawi. Barangkali wallahu alam beliau mengambil dari keterangan Ad-Dinun Nasihah dari kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim karena Imam Nawawi, wallahu a'lam. Tapi nyambung kan, syaire dondomono culumatono kan ngono. Imam Nawawi mengatakan cara Arabe nasohar rajulu saubah, wong sing dondomi kelambine.
Itu ojo ndondome klambi wong liya, seplak sampean. Jadi lek klambine dhewe bolong, suwek, dondomi dhewe. Ojo kemudian wong klambine suwek sampean delok suwek sampean dondomi, sampean dikeplak. Bahaya itu. Bahaya. Makanya ada yang mengatakan kesalahan sendiri tidak bisa dirasa, tapi melihat orang lain banyak salah. Ini maksudnya Imam Nawawi. Ya. Imam Nawawi. Tapi menungso ngene iki, Pak. Dengan sibuknya duniawi, sibuknya keluarga, sibuknya bekerja, sibuk apapun akan hilang dari jiwanya nilai-nilai kebaikan, kesadaran spiritual dan sebagainya. Makanya perlu keseimbangan. Salah satunya adalah kita perlu nasihat. Salah satu sarana nasihat itu adalah ngaji niki. Ini kan nasihat ini. Ini ruang nasihat. Ya, ruang nasihat. Ya, itu tidak harus kita ngomong ke orang lain. Ya, nasihat. Cara misalnya Cak Arif gawe kopi, Cak Arif guloi kurang sampai tambahi guloi. Ya. Aku nyarano Cak Arif kopi ini kurang, tambah gelasnya. Oh, cara sing apik kan ya. Ya. Nah, itu nasihat, Pak. Jadi nasihat apapun ya, itu pasti membuahkan kebaikan bagi yang mau. Ya, bagi yang mau dan sadar, itu nasihat. Nyun sewu kadang-kadang persoalan rumah tangga, soalan bekerja di luar rumah itu terus menerus gak henti. Karena kita hidup itu juga masalah. Awak dhewe ya masalah. Bahkan sering dimasalah no. Ya, sumber masalah bahkan kita kan. Nah, terus tergerus butuh nasihat. Lah nasihat itu yang paling bagus, saya ulangi, itu berbasis agama, Al-Quran, hadis, ulama. Kan itu kan, itu lebih luar biasa. Ya. Nah, karena menguntungkan untuk kebaikan orang, ya, maka nasihat itu ya harus. Kalau kita misalnya setiap hari tidak mampu mengambil nasihat dari apapun jalannya, maka kita rugi besar. Contoh nasihat yang misalnya mata melihat, contoh ana wong misalnya akeh wong liwat ya, moro-moro assalamualaikum ketok moto, itu nasihat. Oh berarti lek ketemu wong ngucapno salam. Contoh sampean ngopi nang warung, ana wong tuwek gasok nyabrang, ana wong nyabrangno duduk sampean delok, itu nasihat juga. Wo berarti wong tuwek butuh dibantu nyebrang, ngoten. Ana wong ngemis misalnya, wong ngemis sampean pelajaran ya, wongku dijaluk dhuwit ngampun teng kathah ambek ngeten. Oh itu pelajaran, berarti lek gak ndek dhuwit ngapunten sing kathah. Aja kemudian iki maneh blenger. Lho nggih, soalnya warung kopi iki iso iku ya. Mas Samsu ya. Muter iku sampai apal aku ya. Jam duhur iki, asar ganti grup iki, bengi ganti sing grup iki ya. Iku. Cuma ngamen sing paling bahaya itu subuh. Soale gak ono wong ngopi. Jadi nasihat itu apapun kita ambil nasihat. Ya, dari istri kita ambil nasihat yang baik. Gak berarti harus dikatakan ya. Dari anak kita ambil nasihat yang baik, tidak harus dikatakan. Itu nasihat. Karena nasihat itu menerima dan mengambil. Paham nggak? Nasihat itu menerima dan mengambil. Jangan melakukan menunggu nasihat. Menerima, mengambil. Kalau mengambil pasti kan mencari, ya, mengambil. Jangan menunggu nasihat. Tetapi sama nasihati orang, lihat dulu faktornya, kondisinya dilihat, ya. Kemudian pasca waktunya. Nah, misalnya wong mendem, mabuk, sampai mari ngaji. Wingi ngaji babe adinun nasihah. Ana wong mendem ya sama nasihati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawat sampean.
Kok gak pas waktu nih. Orang mabuk dinasihati qala Rasulullah. Lihat ya. Kemudian orang makan ya sampai nasihati. Tunggu makan selesai baru dinasihati misalnya kan. Jadi tunggu waktunya. Sesuatu nasihat yang baik kalau waktunya tidak baik maka hasilnya bisa tidak baik. Juga lihat kondisi orangnya. Ya, kondisi orangnya. Ini harus dilihat pas. Nah, kecuali kalau orang itu mendekat, ya, kemudian minta nasihat. Nah, baru kita nasihati. Nah, aku dewe wong akeh salah gak pantas nasihati orang. Jangan pikir begitu. Kalau nasihat itu menunggu dari orang yang sempurna, bakal tidak ada orang menasihati. Tidak ada orang menasihati. Tidak ada orang. Sampai yo gak tahu apa-apa nasihat tok ae. Ambil yang baik. Barangkali kata-kata kalimat yang keluar dari orang yang tidak baik itu dari Allah untuk kita melalui orang tersebut. Barangkali. Barangkali karena hidayah itu datang dari mana saja. Tidak boleh pilih-pilih. Contoh Imam Hanafi ya. Imam Hanafi contoh. Imam mazhab kan? Ya. Imam Hanafi, imam faqih, imam besar, imam mazhab pendiri mazhab Hanafi sing wafat tahun 767 Masehi di Baghdad. Jadi wafatnya Imam Hanafi, lahir Imam Syafi'i. Pas. Jadi Imam Hanafi wafat, lahir Imam Syafi'i. Lah ketika Imam Hanafi jalan-jalan, ada anjing menghindar anjing itu. Imam Hanafi menghindar. Kenapa? Wedi, dicokot misalnya kan. Tapi hatinya, pikirannya Imam Hanafi terdeteksi oleh anjing itu. Ya. Kemudian anjing ngomong kepada Imam Hanafi. Kenapa sampean? Jadi ada karomah. Kenapa saya menghindar dari saya? Karena kamu najis atau jijik atau apa dan sebagainya. Apa jawab anjing? Ya, lebih baik saya yang najis atau jijik daripada Anda yang sombong. Loh, imam besar loh dikatakan sombong. Kenapa anjing bilang begitu? Jawabannya, sebab jika saya jilat kena lidah saya, itu akan hilang dengan 7 basuhan dicampur pasir. Tapi kalau hatimu yang najis melihat saya, apa yang bisa menghapus hatimu? Nangis Imam Hanafi, Pak. Nangis. Betul. Jadi artinya apa? Nasihat itu datang dari mana saja, yang penting menambah kita lebih baik. Jadi nggak sombong lagi Imam Hanafi waktu itu. Bayangkan anjing, ya, anjing wedi, ya. Awak dhewe mek sampean mungkin ya gak perkara najis ya, wedi dicokot, digigit melayu. Ya ini kisah. Jadi kisah-kisah juga nasihat, ya. Kisahnya juga nasihat. Ya, sampai misalnya menceritakan tentang para ulama, itu insya Allah akan menurunkan rahmatnya Gusti Allah. Para hadirin rahimakumullah, ya. Nah, ad-dinun nasihat itu, ya, kata Imam Nawawi adalah tiang agama, tonggaknya agama. Ya, tidak hanya agama nasihat. Kalau ad-din nasihat, agama adalah nasihat, maka nasihat itu menopang terhadap agama, tiangnya agama, ya. Itu nasihat. Saya nggak bayangkan, ya, kata Imam Nawawi, andai kata orang tidak ada nasihat, ya, itu saya bayangkan hidup akan kacau balau. Lah di kitab ini dikatakan ad-din nasihah lillah, untuk Allah, kan itu, li rasulih, untuk utusan Gusti Allah, walil mukminin, untuk kaum mukmin. Loh, kok ono kalimate masa Gusti Allah butuh nasihat, ya? Bukan begitu maknanya, ya. Maknanya adalah ad-dinun nasihatu lillah itu diterangkan oleh salah satu ulama besar mazhab Syafi'i,
ya, Al-Imam Muhammad bin Nasir Al-Marwazi rahimahullah, ya, sing wafat tahun 906 Masehi, ya, di Samarkand, Uzbekistan. Dalam kitab Ta'zim Qadri Shalah itu beliau mengatakan yang dimaksud dari an-nasih ad-dinun nasihatulillah, nasihat untuk Allah, itu bukan kemudian Allah butuh nasihat, bukan, ya, tetapi nasihatnya Allah itu kembali kepada hambanya, ya, kembali kepada hambanya. Jadi kita harus perhatian betul terhadap nasihat Gusti Allah, ya. Perhatian betul. Nasihat itu hukumnya bagaimana, ya? Bisa wajib, bisa sunnah. Bisa wajib, bisa sunnah. Kalau sampai diminta nasihat orang lain, ya, maka sampai berikan nasihat semampu sampean. Jangan kemudian punya anggapan aku iki yo aslinya yo luweh nemen timbang sampean, ya, misalnya. Jangan. Sebab nyon sewu, kadangkala nasihat orang lain tidak masuk dalam dirinya dan Allah menggiring dia untuk minta nasihat ke sampean, siapa tahu bisa masuk ke dalam diri orang itu. Semua kehendak Gusti Allah. Nasihat si A kok gak masuk, si B gak masuk, si C gak masuk, si D baru masuk. Itu sudah digiring oleh Allah. Jadi semua dilihat positif, ya, positif. Semua dari Allah, ya. Jadi bisa wajib. Kalau orang sudah minta nasihat, tolong po aku nasihatono tentang apa ini, maka wajib dinasihati, ya, wajib dinasihati. Aku dewe lo wong elek, orang jahat kok nasihat. Tidak usah. Kalau orang butuh nasihat, sampai nasihati, ya. Nah, kalau yang kedua hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Itu tergantung, ya, sunnahnya maksudnya akan berpahala kalau kita memberikan nasihat pada orang yang tepat dan membutuhkan, ya. Ini nasihat. Yang penting diri kita ini selalu membutuhkan nasihat, ya. Bisa dengan tulisan membaca, bisa dengan perkataan dari orang lain, ya. Nah, nasihat itu kata Imam Athaillah As-Sakandari, ya, yang penting nasihat itu pertama kali yang diambil, yang didahulukan adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai menasihati orang itu memberikan nasihat sesuatu yang baik dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab lek nasihat yang dicintai oleh Allah, ya, walaupun manusia enggak mencintai perbuatan itu, tapi insya Allah itu pas, ya. Karena apa? Kembali kepada Allah, dicintai oleh Allah, perbuatan yang disenangi oleh Allah. Kalau kita ada orang lain melakukan perbuatan yang dicintai oleh Allah, maka ada potensi besar Allah meridhoi terhadap kita, gitu kan. Tidak ada orang yang sampai cintai terus sampai melakukan yang dicintai kemudian nggak ridho, tidak ada, pasti akan ridho. Cuma ridho Gusti Allah sampai nggak ngerti. Sama nggak WA soalnya, nggak SMS, aku ridho nang awakmu. Ndak. Ridho itu macam-macam. Sesuatu contoh ngeten, sesuatu perbuatan yang bagi kita itu jelek, kita benci, gak seneng, gak cocok belas, kan gitu, sering kan? Tetapi akhirnya itu membahagiakan. Banyak ini, Pak. Cuma kita sering gak sadar. Contoh, ya, sama punya masalah, ya, sabar, minta nasihat orang lain, dinasihati. Nah, kemudian nasihat itu masuk ke sampean, dan itu sampean nggak pas. Nasihat kok ngono gak pas belas. Tapi sampai melakukan. Tapi hasilnya dari masalah yang kita hadapi sebelumnya dan kita ada nasihat dan mematuhi nasihat yang lebih baik, ya, maka sampai akan mengatakan mungkin ini terbaik dari Allah, gitu. Paham nih? Gini. Kok gak pas ya?
Tapi ya ono apike, mungkin Allah sing ngendaki ngoten mawon. Allah mungkin menghendaki. Jadi ketika ada masalah, kemudian sampai dinasihati atau mencari nasihat, kemudian ternyata walaupun nasihat itu tidak pas buat kita, ternyata kehidupan sebelumnya, kehidupan setelahnya lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Ayo, sering itu kan, sering itu. Cuma kita kadang nggak mengambil pelajaran, sering. Nah, para hadirin rahimakumullah, ya. Ya Allah itu, makanya Allah memasukkan orang-orang yang memberi nasihat dan menerima nasihat itu, sebagian ulama memasukkan kelompok muhsinin, orang-orang yang baik, orang-orang yang mau berbuat baik, ya. Jadi lek ana wong nasihati, terima saja, ya. Kakek ngomong sampean ngocak tok, ya. Jangan, terima saja walaupun pahit. Pernah tercerita begini, ya. ketika mau saya pulang ke pondok tahun 89, ya, dengan teman saya Darjo, ya. mau naik bis, naik len atau bis, ya bis apa Jaya kalau dari barat mau ke Wonokromo. Dulu belum ada bungur AC, ya, belum ada burung AC. Nah, kemudian mau naik bis, kan nunggu bis kan. Suwe Pak nunggu bis. Ompian. Suwe seru. Pas ono bis liwat mandek, ono wong apa? Takon. Mas ngene-ngene. Yo dijawab. Gak dijawab ya apa, bis teko, dijawab ya apa. Akhirnya dijawab, ternyata bis budal. Kondisi yang menjengkelkan kan ya. Kondisi yang gak cocok. Tapi alhamdulillah ya, ketika bis yang kedua sampai ke Krian dulu di Krian, bis yang pertama nober uwit. Loh. Ya apa? Wallahu a'lam. Berarti Allah menghadirkan orang itu ke kita, ya. Itu Allah ridho. Paham nih? Itu kita nggak bisa ngambil seperti itu. Baru setelah selesai kejadian kita mikir, oh iya. Berarti ini Allah mengutus orang tadi sehingga kenal takon ketinggalan bis, ternyata kita diselamatkan oleh Allah. Kisah nyata ini teman Darjo itu ya. Tulangan itu kisah nyata. Jadi diambil pelajaran. Kadang-kadang yang kita kondisi nggak pas kayak tadi itu menghasilkan kondisi yang lebih baik, ya. Jadi sesuatu disenangi itu orientasinya jangan orientasi diri sendiri, jangan orientasi kesenangan sendiri, tapi orientasi untuk Allah. Itu pertama, ya, untuk Allah pertama, ya. Nah, kemudian Allah, ya, sekali lagi memasukkan orang-orang memberi nasihat kepada golongan muhsinin, orang-orang yang baik, orang yang baik. Jadi nasihat itu kalau nasihat itu tidak bisa dikatakan nasihat yang baik kalau tidak dibarengi dengan kesadaran dan kemauan. Ya, nasihat tinggal nasihat, tapi nasihat yang baik adalah segera melakukan apa yang diberikan nasihat. Kalau itu cocok, lek gak cocok ya jok maido sampean. Contoh, ana kanca ngopi, teko-teko moro-moro nyerocos saya kan ya nasihati. Ya dirungokno ae. Ya. Dirungokno. Ya, siapa tahu kejadian itu seperti saya tadi kan. Siapa tahu kan itu. Nih. Nah, pernah saya juga pernah ketika di warung Padang nih. Warung Padang itu ketika mau bayar parkir gak duwe duit cilik. Akhirnya urup kono, urup kene, akhirnya menjuru warung Padang maneh. Ibu. Loh, apa yang terjadi? Ketemu mantan mahasiswa saya.
Bapak Zaini loh. Nah, terus ada telepon masuk. Ya, bungkus luru mana ya? Oh, mau bungkus saya tambah 2 Mas, bungkus nasi Padang. Apa kata Pak? Nggak usah Pak, tak bayari. Alhamdulillah. Gara-gara kau nak susuk duit cilik muter-muter golek susuk sumpek ya. Tapi hasil bahagia. Loh ya kan? Bener kan? Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Ini juga nasihat ya, nasihat. Jadi yang penting kembalikan semua kepada Allah. Jadi ada kesadaran, ada kemauan. Wonten hadis kasih Nabi ngeten, ya. Sebagian orang mengatakan kitab hadis di kitab ini, hadis di kitab Wasyatul Mustafa ini, ya itu mengatakan hadis dhaif. Hadis dhaif. Loh, lek wong gak tau ngaji hadis, pasti percaya. Oh iki lho hadis dhaif. Kenapa? Kok ono apa jenenge prawine, kok ono ulama hadise, ya. Iki ngene, berarti gak jelas hadis iki kitab iki. Loh, Imam Asy-Sya'rani rahimahullah nggih. Niku adalah ulama hadis. Kitabnya banyak hadis. Nggak ada sebagai orang sekarang ini itu kitab-kitabnya ini dikatakan hadis dhaif. Memang ada sebagian kecil di sini hadis dhaif, tapi boleh dilakukan. Lek gak percaya, ternyata hadis ad-dinun nasihah itu walaupun redasnya nggak sama, ada di berbagai kitab hadis para ulama. Ono sing ngarani dhaif betul, ono sing ngarani hasan. Bagus, ya. Jangan kemudian sampai percaya ketika anak uang hadis dhaif, hadis mungkar. Jangan dulu tanya kepada yang ngerti. Dan ternyata, ya itu ada, ya di dalam riwayat Sahih Bukhari, Muslim. Cuma redaksinya nggak sama dengan kitab ini, ya. Ad-dinun nasihah lillah wali rasulihi walil mu'minin, gitu kan di kitab ini kan. Tetapi ada hadis lain yang Sahih Bukhari Muslim, ya intinya sama tapi redaksinya berbeda. Apa hadis sahihnya? Ad-dinun nasihatu. Betul kan, sama kan? Ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Ya. Kulna bagi kami ya Rasulullah. Kemudian bertanya, liman, untuk siapa ya Rasulullah? Ad-dinun nasihah. Ya. Qala, Nabi dawuh, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Rodok dawa. Tapi intinya sama. Berarti ini hadis syawahid, hadis penguat dari hadis di kitab Wasyatul Mustafa. Guru saya mengatakan, ngaji kitab iki, ya, insya Allah semua ada perawinya, Memang sengaja ulama pengarang kitab ini meringkas hadis tanpa embel-embel an perawi dan sebagainya, biar mudah dipahami untuk orang-orang awam. Paham ya? Ini. Nah ternyata ada yang mirip seperti itu. Ad-dinun nasihah. Qulna liman qala, Nabi dawuh untuk lillah wali rasulih wali kitabihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim, bagi Allah, bagi kita Gusti Allah, bagi utusan Allah, bagi pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Loh ini kan. Nah kalau di kitab ini wali muslimin itu kan, ya. Ya ini hampir sama, ya. Jadi agama itu nasihat, ya. Kami bertanya kepada Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Tadi nggih, untuk Allah, untuk kitabnya, bagi utusannya, bagi pemimpin muslimin dan rakyatnya. Ini nasihat. Ini juga ada dalam kitab Arba'un Nawawi, juga ada.
Lek ana hadis sing masuk no hadis Arba'in Nawawi rata-rata hadis sahih. Hadis sahih. Diringkes hadis jutaan itu diringkes 40 hadis tok jadi Arba'in Nawawi ya. Insyaallah hadis sahih. Nah ini para hadirin rahimakumullah. Jadi maksud an-nasihah lillah. Nasihat untuk Allah maksudnya apa? Masa Allah butuh nasihatin enggak? Ya, maksudnya adalah nasihat-nasihat itu dikembalikan kepada hambanya. Bagaimana hamba itu menauhidkan Allah, tauhid. Bagaimana hambanya itu mensucikan nama-nama Allah. Bagaimana hamba-hamba itu mentaati perintah-perintah Gusti Allah. Bagaimana hamba-hamba itu menjauhi larangan-larangan Gusti Allah. Tidak bermaksiat misalnya kan, ya, melakukan pengabdian penuh ketaatan kepada Allah. Ini kita maksud dengan ad-dinun nasihah lillah, ya, lillah. Lah, untuk kitab-kitabnya bagaimana nasihatnya? Artinya kitab-kitab Gusti Allah, terutama Al-Qur'an itu adalah nasihat. Sampean mendina maca Qur'an ndak? Maca Qur'an ndak? Ya. Mengamalkan Quran dah misalnya kan, ya, memahami, mengamalkan dan sebagainya. Ya minimal sampeyan nang omah ana Al-Qur'an. Mosok nang omah kon Al-Qur'an belas. Ana Al-Qur'an wonten, Pak. Nanti nang omah mboten ten HP, Pak. Wah, aku yang duwe padha ya. Aplikasi Al-Qur'an. Play Store. Ya. Nasihat untuk Rasulnya bagaimana? Umatnya itu disuruh beriman kepada Rasul Gusti Allah, ya, beriman terhadap risalahnya, beriman terhadap perintah kanjeng Nabi, melakukan sunnahnya, menjaga nama Rasulullah. Kalau orang hanya menggunakan nama Rasulullah untuk kepentingan dirinya, maka gak termasuk hadis niki tiang niku. Titik Rasulullah kualat, titik sampean golek syafaat, titik sampean gak ketemu kanjeng Nabi. Apalagi kalau sampean ndak kenal duriah Nabi, maka Nabi gak kenal sampean di yaumil kiamah. Ndak akan kenal sebab sampean ndak dekat atau tidak hormat kepada cucu kanjeng Nabi. Aku ngaji kitab gak tahu ngono belas milih ben aku proses aku. Gak tahu ono ngono. Dan saya ngaji juga kitabnya Al-Haddad sama, ya, wasatu diniyah, ya, kemudian kita tentang akhlak, nah ada seperti itu. Nah kok iso kok nyimut, nah kok enak, Mas Samsu sedekah ke saya, cucu Rasulullah, maka sampai nanti ketemu kanjeng Nabi, yaumil kiamah, tak bahaya tak, sama nges 10.000, wah. Ngintip tok sampean gak ketok ngene titik tok 10.000 1 juta baru ketok. Masya Allah. Jangan mengobrol nasab, ya. Kalau bisa lek sampean cucu Rasulullah, duriyah Rasulullah, sembunyikan, itu lebih baik, ya, lebih baik. Kecuali sampean bisa membawa nama Rasulullah, wis gak bahas iku rek. Kok do emosi ta ini Mas. Para hadirin rahimakumullah. Nah, nasihat untuk apa? Untuk wali a'immatil muslimin, untuk pemimpin-pemimpin muslim dan juga rakyat. Saya dimaksud untuk rakyat apa? Ya. Saya dimaksud contoh. Rakyat ini harus mematuhi aturan. Apa jenenge? Bang Jo, perampatan. Lampu merah nggih. Lho iku aturan negara. Lho, kita dinasihati oleh Nabi untuk patuh terhadap a'immatil muslimin, pemimpin kaum muslim. Presiden kita muslim, wapres kita muslim. Berarti kita juga pemimpin dari orang-orang muslim. Nggak aturan berarti taat pada pemimpin muslim. Lampu merah terabas saja sampean. Berarti gak taat sampean. Gak taat. Bahaya ya.
Bahaya. Kadang-kadang mau repot susah, Mas. Lampu abang berhenti kan? Lampu merah berhenti. Nunggu apa sampean? Lampu hijau. Hijau wis nyala ditinggal. Gak bahaya ta? Gak bahaya ta? Repot kan? Lampu merah. Nunggu apa, Mas? Lampu hijau. Hijau nongol, ditinggal. Loh, jadi ngenteni lampu hijau. Ya Allah. Ya. Itu jadi mematuhi, termasuk mendoakan pemimpin, ya. Mendoakan pemimpin itu bagian dari ad-dinun nasihah. Ya. Bagian dari ad-dinun nasihah. Makanya wong NU sering ndongakno pemimpin kan, sering. Ya, dalam doanya pasti kan didongakno pemimpin kaum muslimin. Ya, padha karo khotbah kedua kan donga dan untuk kaum pemimpin muslim, negara didongakno wabila dina wabila di muslimina ammah. Lha padha ndongakno pemimpin. Ya, itu termasuk apa? An-nasihah. Ya, menjalankan nasihat, ya. Menjaga ulama, ya. Itu juga bagian ad-dinun nasihah. Ya, jaga ulama, menyejukkan kondisi dan sebagainya, menolong kebaikan, termasuk lalai. Jadi sering kita lalai kan nih. Kita ini sering lalai, sering lupa dalam hidup sehari-hari itu. Misalnya akal lali ini, kamu mungkin enggak. Kita ini menungso, ya, akal lali ini. Makanya perlu nasihat, Jadi liman ya Rasulullah, kata sahabat, ya Rasulullah, nasihat itu untuk siapa ya Rasulullah? Liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Ini hadis Abu Hurairah. Lo ono hadis mana? Tadi hadis Bukhari, Muslim. Saiki hadis Imam Nasai dari Abu Hurairah. Lo ono orang hadis yang menguatkan hadis kitab ini. Berarti gak dhaif, bisa hasan. Hadis dhaif itu ngeten, le ono syawahid, ono hadis yang serupa atau sama intinya, isinya, ya itu saling menguatkan berbagai jalur sanad hadis, dan itu menguatkan iso munggah derajat hadis dari dhaif ke status hasan. Berarti ini bisa dipastikan hadis dalam tadi bab apa tadi nasihat itu statusnya hadis hasan, sebab sudah ada dua hadis yang menguatkan. Apa mana yang pertama wau hadis Bukhari Muslim, ad-dinun nasihah. Apa kata Rasulullah? Ya, ini terkait dengan Quran, Bang. Ya. Quran At-Taubah ayat 91, idza nasahu lillahi wa rasulih. Loh, ini ono nang Quran ternyata, ya kan? Ada di Al-Quran. Ya, lek ngaren dhaif, saya enggak setuju. Tidak setuju. Soalnya tahu ngaji, paham ya? Ngaji kitab iki, tahu krungu. Oh, hadis tentang ad-dinun nasihah itu ternyata banyak jalur riwayat dari ulama-ulama hadis dan termaktub di kitab-kitab hadis, ya. Jadi kita balik mana butuh nasihat, ya. Sebab kita ini gudangi masalah. Sekali lagi wong sing gak gelem nasihat, orang tidak mau dinasehati, itu egois, sombong atau takabur. Wong sing gak gelem dinasehati, itu berarti punya penyakit hati. Dia penyakit nang atine dan juga ya ceroboh atau gegabah, ngentengno. Padahal nyusewu, Pak, banyak orang yang binasa bukan karena kebodohannya, tapi orang binasa karena kesombongannya. Banyak orang yang binasa bukan karena kebodohannya, tapi dia binasa karena kecerobohannya. Ya, ini wong bodoh gak apa-apa, duwe akhlak, duwe adab, gak ceroboh, sik fungsi, sik manfaat. Daripada wong gak menasihati, wong sombong itu pasti binasa. Ya, yo gak muter mate ndak, maksudnya rugi bisa, ya, binasa, rugi. Itu ad-dinun nasihah.
Jadi apa mana ngeten, setiap orang punya kelebihan, punya kekurangan, kan gitu. Kadang yo gak lebih belas akeh kurange. Ya, akeh kurange ya. Jadi sing lebih-lebih itu adalah potensi yang kita lakukan, kita kembangkan. Jadi nasihat itu apa? Menurut Kanjeng Nabi itu mengandung cinta, ya. Sampean lek dinasihati wong, ya, Mas yo gak gelem dinasihati, lek kondisi gak pas, yo sing apik nolake. Yang bagus nolaknya. Waduh, ngapunten nggih, mohon maaf ya. Badhe mlebu pabrik, ngapunten kata nggih, matur suwun nggih. Lho, enak kan nolake. Ojo ngene, katanya Bapak masuk pabrik, ana wong teko nasihati. Bencuk, gak ro matane ya. Gak ro kate mlebu pabrik. Itu karan, Pak. Wis enak, wis sampean wis jawabe enak, oleh pahala, wonge ya enak. Ya kalau ro hati, ya kan. Niki para hadirin rahimakumullah, ya. Ya. Intinya hadis ad-dinun nasihah itu terdapat dari riwayat berbagai ulama hadis, ya. Riwayat Abu Dawud wonten, At-Tirmidzi wonten, An-Nasa'i wonten, ya. Ibnu Hatim Ar-Razi wonten, Imam Abu Awanah ada, Imam Al-Humaidi juga perawinya, Imam Ahmad bin Hambali juga ada, Ibnu Hibban juga ada, normalnya Imam Al-Baihaqi juga meriwayatkan, Imam At-Tabrani juga meriwayatkan. Loh, Imam Al-Baghawi juga meriwayatkan. Wakeh sing meriwayatkan hadis ad-dinun nasihah. Ya, berarti bukan hadis do'if. Enak kan lek ngeru, enak. Nih. Ya, para hadirin rahimakumullah, sekali lagi agama adalah nasihat, ya. Artinya seluruh isi agama, seluruh isi Islam, seluruh isi Al-Quran, seluruh isi hadis dan sunnah, seluruh kitab-kitab ulama dan sebagainya, itu semua mengandung nasihat, ya, mengandung nasihat. Tetapi agar kita itu nasihat kita bagus, ya, maka kita perlu apa? Ikhlas. Ya, ikhlas. Gak usah marah ketika ada nasihat yang tidak pas. Ya, sebab ngeten, wong lek butuh nasihat, ketemu wong sing pas nasihate itu asik. Ya, itu asik, ya. Jadi asik. Jadi nasihat itu selalu kita butuhkan setiap hari. Tetapi nasihat bagi menasihati tetap punya adab dan tata krama. Ojo angger nasihati ae. Mosok waya ngising nasihati. Ya. Waya mangan dinasihati, enteni mangane. Waya ngising dinasihati, enten ngisingi. Waya ngising. Waya ngising qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijawab Daud. Niki. Nah niki nggih, ana adabe, ada adabnya, ya. Ini. Nah, para hadirin rahimakumullah, ya. Nasihat Imam Syafi'i ngeten. Dalam kitab Diwan Imam Syafi'i, beliau mengatakan, oleh ana wong nasihati nang ngarepe wong akeh, ya. Akeh dengan nafsu nasihati. Kata Imam Nawawi, ya, saya nggak akan mendengar. Saya nggak akan mendengar. Sebab itu sama dengan memburuk-burukkan saya. Imam Syafi'i, kecuali nasihat umum, ya, nasihat umum untuk orang banyak, ya. Nah, kalau nasihat itu jelek, ya, atau nasihat itu tidak menimbulkan keburukan, ya, idza lam yu'ta ta'ah, ya, maka lam yu'ta ta'ah, ojo taat, ndak apa-apa. Lek nasihate iku buruk, nasihate jelek, mengandung kejahatan, mengandung mudarat, maka kata Imam Syafi'i, ya, idza lam yu'ta ta'ah,
ya. Jangan kaget bila nasihatmu tidak saya taati. Nah itu kata Imam Syafi'i. Lah perlu nasihat dari mana? Banyak, guru-guru, dari orang tua, ya, dari yang lebih sepuh, dari orang lain, dari banyak sekali. Sarana kata dari ngaji, mendengarkan pesan-pesan, ceramah-ceramah, ya, mendatangi majelis, ziarah kubur, maca buku, maca WA, ya. Niku sarana nasihat, terutama sarana kubur. Jadi ndelok wong mati, dia bakal mati. Sebab nasihat yang sangat jujur, ya jujur ya. Nasihat sangat jujur adalah kuburan. Paling jujur Pak nasihatnya, jujur kuburan. Nah, itu pasti mati. Ya. Para ulama mengatakannya ya. Sejarah ulama jangan dilupakan, ya, jangan dilupakan. Jadi itu akan memberikan ngecas ya diri kita, spiritual kita, batiniah kita. Kalau kita mempelajari, meneladani, membaca kisah-kisah para ulama. Terakhir ada pesan dari Syekh As-Sangkiti mengatakan bahwa yahtajul insanu ila ziyarati man yubkihi, ya. Manusia itu membutuhkan nasihat, ya. Kemudian ziarah, mendatangi siapa? Mendatangi orang yang bisa membuat dia menangis. Ya, ngoten. Jadi mendatangi orang yang bisa membuatnya menangis. Wa idza lam yajidhu fil ahya, kalau kamu enggak menemukan nasihat dari orang yang hidup, kata beliau, ittola'ah, maka carilah apa? Ala siratihi fil amwat, dalam kisah-kisah ulama yang sudah meninggal, termasuk mendatangi, menziarahi ulama-ulama yang sudah meninggal, sebab kuburan itu adalah nasihat yang paling jujur. Ya, apa jujur? Soalnya pasti mati. Paham nggih? Nggih. Niku nasihat penting. Mugi-mugi manfaat kangge kula, kangge njenengan sedaya lan sing ngrungokno sedaya. Mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.